Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluna nabiyya ba'dah. Hadirin sekalian jamaah Masjid Raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah. Diberikannya nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat keamanan, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah, bisa beraktivitas dengan leluasa, bisa pergi kemana saja tanpa ada ketakutan. Ini semuanya nikmat dan karunia dari Allah yang harus kita syukuri. Semoga kita bisa menjadi abdan syakur, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya. Salam dan salam juga mudah-mudahan senantiasa limpahkan kepada Habibana, contoh dan teladan dalam kehidupan kita baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Kita sangat berharap bisa mendapatkan syafaat darinya nanti insya Allah. Hadirin sekalian, di antara bukti keimanan yang harus kita sadari adalah kita harus mencintai saudara kita seiman sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Seperti diketahui, agresi Zionis Israel ya ke saudara-saudara kita di Palestina, ke tanah yang diberkahi ini sudah mencapai 31 hari lebih. Ya, sekitar 31 hari. Dan kita melihat, kita mendengar ya, sudah hampir 10.000 lebih korban di Palestina. Korban yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina, yang kebanyakan di antara mereka adalah anak kecil dan wanita ya. Kita sebagai orang muslim harus update terus ya, harus memperhatikan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, ditimpa ujian seperti yang di Palestina. Di samping juga memang merupakan sebuah bukti keimanan, kita harus punya izah ya, punya kehormatan bahwa bumi Palestina adalah bumi umat Islam yang harus kita pertahankan, yang harus kita jaga. Hadirin sekalian, di antara kewajiban kita kepada saudara-saudara kita sesama muslim di Palestina, kata kuncinya adalah membantu ya. Membantu dengan dana yang kita miliki, dengan aksi. Kemarin kita lihat tanggal 5 November ada aksi besar-besaran di Monas ya. Dan itu luar biasa sebagai gorizah, sebagai bukti kecintaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian penggalangan dana, dan kita juga alhamdulillah terus ya menggalakkan dana, menggalang dana ya, donasi. Baik itu yang dilakukan oleh lembaga kemanusiaan ataupun yang dilakukan oleh UPJ sendiri ya, alhamdulillah. Dan terus ya, kita akan coba untuk membantu mereka, karena baik ketika masa perang seperti ini maupun nanti pasca perangnya itu memerlukan biaya yang besar lagi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita memiliki doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim punya kesempatan yang sama untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu merupakan ibadah ya. Doa huwa ibadah. Doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memohon kepada Allah, meminta apa saja, dia merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga doa merupakan silahul mukmin, senjatanya orang yang beriman. Ya, kita punya senjata, kita mohon kepada Allah
supaya diberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina, supaya Zionis Israel dilaknat, dikalahkan, dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita harus memperbanyak doa itu sebagai wujud daripada kita memiliki perhatian penuh kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian juga yang harus kita sadari, doa juga bisa mengubah takdir. La yarudu qada ila doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali dengan doa. Ya. Mohon kepada Allah yang terbaik, ya, kepada saudara-saudara kita di Palestina, ya. Hadirin sekalian, beberapa hal yang bisa menjadikan doa itu tidak dijabah, diantaranya adalah yang harus kita pahami, rizki yang kita dapatkan, rizki yang kita miliki, rizki yang kita usahakan, pastikan rizki yang halal. Ya, jangan yang subhat, apalagi jangan yang haram. Karena yang diantara menghalangi doa itu adalah adanya yang kita makan, adanya yang kita pakai, ada yang kita minum dari rezeki yang tidak halal. Seorang sahabat Rasul yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas pernah memohon kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan aku." Maka Rasulullah, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya doa itu akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah sepanjang rizki yang kau miliki, rizki yang kau usahakan dari rizki yang halal. Maka pastikan yang kita makan, yang kita kasih kepada anak istri kita, rizki yang benar-benar halal, ya, yang benar yang kita dapatkan dari yang halal, baik zatnya ataupun cara mendapatkannya, dipastikan dari yang halal." Kemudian hal lain berkenaan dengan doa itu adalah kita harus memiliki kesadaran bahwa jangan sampai tidak memiliki keyakinan tidak diijabah. Jadi kita harus yakin bahwa doa yang kita panjatkan ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Astajib, ya, astajib. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan punya keyakinan tidak diijabah. Nah, ud'ullaha, berdoalah kepada kamu, berdoalah kepada Allah dan kamu yakin, ya, kamu yakin akan dikabulkan doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena prinsip doa itu adalah diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disegerakan, ya, ada yang ada yang langsung diijabah, dikabulkan. Ada yang didelay, ada yang ditunda nanti buat di akhirat. Dan ada doa itu bukan yang terbaik buat kita, ya. Ada yang menjadi kesulitan mungkin buat kita sehingga doanya tertunda, kayak gitu, ya, seperti itu, atau tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita sadari bahwa doa itu ada 3 kemungkinan. Bisa diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa ditunda sampai di akhirat nanti, dan bisa mungkin akan menjadi kesulitan bagi kita. Dan yang terakhir, hendaklah kita tidak terburu-buru, hendaklah kita harus bersabar, hendaklah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwa doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini di antara beberapa perkara yang harus kita sadari dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Doa itu adalah ibadah, doa itu bisa merubah takdir Allah, dan doa itu adalah silahul mukmin. Doa itu merupakan senjatanya daripada orang-orang yang beriman, ya. Kemudian perhatikanlah dalam kita berdoa, jangan sampai rizki yang kita makan, pakaian yang kita kenakan, air yang kita minum, ada yang tercampur dari barang yang haram, cara mendapatkannya yang haram, naudzubillah. Jangan juga sampai yang subhat, ya, harus lebih hati-hati lagi dalam kita mendapatkan
makanan atau minuman atau pakaian yang kita kenakan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita terus bisa memperhatikan saudara-saudara kita khususnya yang berada di Palestina yang memang sedang dilanda ujian dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.